sudah mengawali kemarin tentang firman, tentang perubahan, ya. Makanya di sini dikatakan lagi, kalau sudah ada perubahan, tapi kita tetap kuat, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapkah kita menghadapi perubahan buat era-era ke depan ini? Pasti siap. Karena apa? Kita punya Bapak Yahweh yang dahsyat. Karena Bapak Yahweh bilang begini, bersama Tuhan dapat kulakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kalau tidak ada orang yang siap mau berubah, bagaimana dia bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupannya? Nah, apakah yang kita butuhkan dalam punya perubahan? Itu tadi, keintiman. Keintiman dalam berbagai macam apa? Baca Alkitab, doa, naikkan pujian dan penyembahan. Tapi banyak orang menolak. Karena apa? Malas. Sudah lakukan, tapi tidak ada jawaban. Nah, ini dia. Berarti sadar gak kita mengkoreksi diri? Apa yang belum terjadi Tuhan? Nah, bagaimana kita bisa melihat kalau kita sendiri tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Makanya di dalam Tuhan cuma ada pertanyaan begini, apakah engkau mengasihi aku? Kalau jawabannya iya, ya tunggu, sabar. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Contoh bagaimana kita menolong orang, ya. Sementara hidup kita ini dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau kita menolong orang dalam hal kesusahan dan kelemahan, kita lupa akan setiap apa yang kita alami. Itu biasanya begitu yang selalu saya alami, ya. Makanya kadang ketaatan dalam hal tetap kuat dalam Tuhan itu nggak mudah. Tuhan perhadapkan dengan orang-orang yang datang ke kita seperti apa. Tuhan bawa kita di luar melihat situasi yang seperti gimana. Enak gak enak dengan perjumpaan orang ini. Buktikan kita tidak punya sesuatu hal ganjalan dalam diri kita. Makanya kita lihat ya, Ibrani 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi dunia ya tetap sama. Dulu kalau saya bisa bicara kesaksian orang tua saya, atau begini deh, kesaksian saya pribadi, ya, betapa susahnya saya. Di masa saya masa kecil, orang tua punya 8 anak bersaudara. Saya ingat dengan uang jajan 25 rupiah hari itu, saya nggak tahu hitungan sekarang berapa, ya. Dengan uang 25 rupiah, saya bisa berangkat sekolah dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Bahkan saya bisa menikmati kue. Tapi sekarang nggak bisa. Tapi yang saya mau katakan, mau di zaman dulu duit 25 rupiah itu bagi sekarang kecil, ya. Apalagi duit 200, contoh duit 100 ribu juga sama, nilainya kecil. Ada nggak yang berbeda? Nggak. Tetap apa yang kita butuhkan, tetap yang kita miliki, tetap sama. Contoh, ya, harga emas dulu 25.000 rupiah, saya ingat itu waktu saya SD, mama saya belikan. Sekarang harga emas 1 juta sekian. Iya, kalau punya uang yang dulu. Tapi buktinya 25.000 uang yang dulu tidak punya terlalu banyak berlebih, tapi bisa beli. Apalagi yang sekarang, ya, 1.500.000. Namanya orang ingin invest emas, pasti akan tetap beli. Makanya orang-orang yang mengalami perubahan kehidupan pasti memiliki satu hal, hidup yang luar biasa. Nah, kalau mau dilihat bagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam memiliki masa lalu yang buruk, tapi meskipun dia mengalami proses dan sebagai orang yang cakap dalam segala sesuatunya menurut ukuran dunianya, tapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami satu hal, mengikuti Tuhan. Itu tak mudah. Makanya Rasul Paulus coba mematikan segala apapun dalam hidupnya. Dia cuma berkata tetap kuat sampai
Tuhan selesai dalam setiap kehidupannya di tengah kehidupan Rasul Paulus yang gak baik, ya. Makanya di saat Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, kita melihat Rasul Paulus bangkit. Dia mempunyai satu hal, pemikiran yang benar. Di Kisah Para Rasul 22, 6 dan 10, ya. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan begini, dia berjumpa dan dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Di situ dia langsung mempercayai Tuhan dan dia selalu mengikuti apapun yang Tuhan mau. Dia mematikan keinginannya dan dia memperkuat apapun kapasitas dalam setiap kehidupannya. Kalau kita tahu, ya, di saat Tuhan beritahukan pesan-pesan buat setiap kita untuk bisa memasuki untuk hari-hari yang ke depan 2025 ini, Tuhan pasti menyatakan dan Tuhan otomatis memberi sesuatu hal, kemampuan. Jangan kita sebagai zaman daripada zaman. Bukankah ini zaman yang sudah edan? Bukankah ini zaman yang sudah tua? Kan? Itu udah ya. Tapi yang Tuhan mengatakan begini, jangan pernah berkata hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat, ya, Paulus mempunyai satu hal, pemikiran yang benar. Dia punya keinginan selalu mau dekat ke Tuhan. Karena apa? Rasul Paulus menyadari dia harus memberi yang terbaik buat Tuhannya. Biarlah pada hari ini, di dalam kita mengalami kasih daripada Tuhan, kita mengalami sentuhan yang daripada Tuhan, kita mampu dan kita sanggup menghadapi apapun progres buat ke depan tahun-tahun 2025. Firman saya cukupkan. Bila pada hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan punya sesuatu yang ilahi dan kita punya suatu hal yang benar-benar kekuatan yang daripada Tuhan. Kita diberkati, kita diurapi. See you, bless you.